Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullaha ayyuwafiqana jami'an wa ayyaftaha alaina futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Ta'lim Muta'allim Thariqat Ta'allum karya Al-Imam Al-Jarnuji rahimahullahu. Memasuki pembahasan penting tentang fadilah ilmu. Semoga Allah menjadikan majelis ini sebagai wasilah untuk memperdalam pemahaman kita, meluruskan niat kita, dan menjadikan ilmu yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat, yang menuntun kita menuju ridho dan rahmatnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Wa kadzalika fi sairil akhlaqi, dan demikian pula dalam semua akhlak. Kalimat ini menunjukkan kelanjutan dari pembahasan sebelumnya tentang pentingnya ilmu, terutama terkait dengan akhlak baik dan buruk. Nahwal judi wal bukhli, seperti kedermawanan dan kikir. Wal jubni wal jaro'ati, dan kikir dan pengecut. Wat takabburi wat tawaddu'i, dan kesombongan dan ketawadduan. Wal iffati wal israfi wat takriri wa ghairiha, dan menjaga diri dan berlebih-lebihan, bersikap pelit dan sifat lain-lainnya. Penulis menyebutkan contoh-contoh sifat yang berpasang-pasangan, baik dan buruk, untuk menunjukkan bahwa setiap sifat baik punya lawan sifat buruknya yang harus dikenali. Fa innal kibara wal bukhla wal jubna wal israfa haramun. Sesungguhnya kesombongan, kikir, pengecut, dan berlebih-lebihan itu haram. Ini menegaskan bahwa akhlak-akhlak tercela ini bukan sekedar tidak baik, tapi hukumnya haram sehingga wajib dihindari. Wala yumkinut taharruza anha illa bi'ilmiha, dan tidak mungkin bisa menghindarinya kecuali dengan mengetahuinya. Artinya, seseorang tidak akan bisa menjauhi sifat buruk jika tidak mengenalinya. Maka belajar ilmu akhlak hukumnya menjadi wajib. Wa ilmi ma yudadduha, dan juga mengetahui apa yang menjadi lawannya. Harus tahu apa saja akhlak yang baik sebagai penawar dan pengganti sifat buruk itu agar bisa diamalkan. Fayaftaridu ala kulli insanin ilmuha, maka wajib atas setiap orang
untuk mengetahui akhlak-akhlak ini. Kalimat ini menegaskan kewajiban fardu ain untuk mengetahui sifat-sifat akhlak yang baik maupun yang buruk, agar kita bisa memilah dan mengamalkan yang benar. Waqad sonafa, dan telah disusun Sayyidul Imam Jalalus Syahid Nasiruddin Abul Qasim oleh Al-Imam Jalaluddin Syahid Nasiruddin Abu Qasim Kitaban fil akhlaqi, sebuah kitab tentang akhlak. Wa ni'ma ma sonafa, dan sungguh sangat baik apa yang telah disusunnya. Fayajibu ala kulli muslimin, maka wajib bagi setiap muslim hifdzuha, menghafalnya. Kalimat ini memuji seseorang ulama besar, yaitu Abul Qasim, yang telah menulis kitab tentang akhlak. Penulis menyatakan bahwa kitab itu sangat baik dan bermanfaat, sehingga setiap muslim sepatutnya mempelajari bahkan menghafalnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu akhlak dalam ajaran Islam. Wa amma khifdu, adapun menjaga ma yaqa'u fi ba'di al-ahyani, apa yang terjadi pada sebagian waktu, fardun ala sabilil kifayati, adalah kewajiban yang bersifat kifayah. Idza qama bihi ba'du fil baladi, jika ada sebagian orang yang melakukannya di suatu desa, saqata'an al-baqina, maka kewajiban itu gugur dari yang lainnya. Fa'illam yakun fil badiyati, jika tidak ada seorang pun yang melakukannya di desa tersebut, mayyakumu bihi ishtaraku jami'an fil ma'syami, maka seluruhnya harus bersama-sama melakukannya. Penjelasan ini menguraikan tentang hukum fardu kifayah dalam konteks menghafal atau mempelajari ilmu yang tidak selalu dibutuhkan, seperti hukum-hukum yang jarang terjadi. Kewajiban ini cukup dipenuhi oleh sebagian orang. Namun jika tidak ada satupun yang menunaikannya di suatu daerah, maka seluruh penduduk daerah itu berdosa karena membiarkan kewajiban agama tidak terlaksana. Ini menunjukkan betapa pentingnya distribusi ilmu di tengah masyarakat, terutama untuk memastikan bahwa setiap kebutuhan umat Islam dapat terlayani meskipun hanya oleh sebagian dari mereka. Fayajibu 'alal imami ayya'muruhum bidzalik, maka wajib bagi para imam untuk memerintahkan mereka untuk itu. Fayujbaru ahlul badiyati ala dzalik, maka penduduk desa dipaksa untuk itu. Fakila bi anna ilma ma yaqa'u ala nafsihi fi jami'il ahwali, dikatakan bahwa ilmu yang berkaitan dengan dirinya dalam segala keadaan,
bimangzilatit ta'ami la budda likulli wahidin min dzalik, yaitu seperti makan yang harus dimiliki oleh setiap orang. Wa ilma ma yaqa'u fi ba'dil ahyani bimangzilatid dawa, sedangkan ilmu yang berkaitan dengan sebagian waktu adalah seperti berobat. Yahtaju ilaihi fi ba'dil awqati, yang hanya dibutuhkan pada waktu-waktu tertentu. Kalimat ini menekankan pentingnya peran pemimpin dalam menjaga keberlangsungan ilmu agama. Ilmu yang berkaitan langsung dengan ibadah dan keselamatan pribadi dalam setiap keadaan adalah fardhu ain dan harus dimiliki oleh semua orang. Seperti makan yang tidak bisa ditinggalkan. Sedangkan ilmu yang hanya dibutuhkan pada waktu-waktu tertentu adalah fardu kifayah. Cukup sebagian orang saja yang mempelajarinya. Seperti obat yang hanya digunakan ketika sakit. Jika tidak ada satu orang pun yang menunaikan kewajiban tersebut, terutama di daerah terpencil, maka seluruh masyarakat akan menanggung dosa. Dan penguasa atau imam wajib bertindak tegas untuk mengatasinya. Wa ilmun nujumi, dan ilmu tentang bintang-bintang bimangzilatil marodi, adalah seperti penyakit. Fata'allamuhul haramun, maka mempelajarinya adalah keharaman. Li'annahu yadhurru wala yanfa'u, dan karena ia merugikan dan tidak memberi kemanfaatan. Wal harabu min qada'illahi ta'ala wa qadrihi, dan lari dari takdir dan ketentuan Allah, ghairu mumkinin, yaitu tidak mungkin. Kalimat ini menjelaskan bahwa ilmu nujum yang digunakan untuk meramal masa depan atau menentukan nasib seseorang adalah haram dalam Islam, karena tidak memberikan manfaat yang syah, membawa mudarat karena dapat menyesatkan keyakinan, menyerupai upaya sia-sia untuk lari dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada hakikatnya tidak mungkin dilakukan. Sebaliknya, seorang muslim dituntut untuk bertawakal, mempercayai qada dan qadar, dan tidak mencari-cari sesuatu yang gaib melalui sarana yang tidak diizinkan oleh syariat. Fayajibu likulli muslimin, dan diwajibkan bagi setiap muslim ayyashtagilla fi jami'i awqatihi, untuk sibuk dengan menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala di semua waktunya. Bizikrillahi ta'ala wad du'ai wat tadarru'i, dengan menyebut Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa dan merendahkan diri. Wa qiraatil Qur'ani was shadaqati, dengan membaca Al-Qur'an dan bersedekah. Ad-dafi'ati lil bala'i, yang dapat menghindarkan dari bencana. Wa yas'alullaha ta'ala al-afwa wal afiyati,
dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dan kesehatan fid dunya wal akhirati, baik itu di dunia dan di akhirat. Liyasunahullaha ta'ala anil bala'i wal afati, agar Allah Subhanahu wa taala melindunginya dari bencana dan malapetaka. Fa inna man rujiqad du'a, karena siapa saja yang diberi rizki masih dapat berdoa, lam yuhram al ijabata, tidak akan terhalang dari jawaban doanya. Fa in kana libala'i muqaddarin yusibuhu la muhalata, jika sesuatu bencana yang sudah ditentukan akan menimpanya, maka pasti akan menimpanya. Kalimat ini mengajarkan bahwa seorang muslim seharusnya senantiasa menyibukkan diri dengan amalan hati dan lisan seperti berzikir, doa, tawarru atau merendahkan diri, tilawatul Quran, serta sedekah. Ini semua bertujuan untuk meraih ampunan dan perlindungan dari Allah terhadap bala ujian atau musibah. Doa adalah senjata orang beriman, dan jika seseorang diberi taufik untuk berdoa, itu adalah pertanda kebaikan. Namun jika ada bala yang telah ditetapkan secara pasti oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada cara untuk menghindarinya. Namun tetap saja doa dan amal dapat menjadi sebab datangnya pertolongan dan keringanan Allah. Pesan utama dari kalimat di atas adalah gunakan waktu untuk mendekatkan diri kepada Allah, karena hanya dengan itulah kita bisa mendapatkan perlindungan sejati. Walakin yuyassiruhullahu ta'ala alaihi, namun Allah Ta'ala akan memudahkan baginya. Wa yarzuquhu sabra bibarakatid du'ai, dan memberikannya rezeki sabar dengan berkah doa. Allahumma illa idza ta'allama minan nujumi, ya Allah, kecuali jika seseorang mempelajari ilmu nujum atau ilmu perbintangan. Qadara ma ya'rifu bihi al-qiblata, sebatas untuk mengetahui arah kiblat. Wa awqatis sholati, dan waktu-waktu datangnya sholat. Fayazuju dzalik, maka hal itu diperbolehkan. Kalimat ini menyampaikan dua hal utama. Pertama, ketika seseorang tertimpa bala yang tidak bisa dielakkan, maka dengan keberkahan doa Allah akan memudahkan dan menganugerahkan kesabaran kepadanya. Ini adalah bentuk rahmat dan pertolongan Allah terhadap hambanya yang berserah diri. Adapun yang kedua, yaitu larangan mempelajari ilmu nujum atau ramalan nasib. Tidak berlaku untuk ilmu astronomi atau untuk keperluan ibadah yang digunakan dalam konteks syar'i, seperti menentukan arah kiblat, mengetahui waktu sholat, memulai posisi matahari atau bintang, untuk menentukan kalender hijriyah, dan lain semacamnya.
Wa amma ta'alluma Wa amma ta'allumu ilmi tibi, adapun mempelajari ilmu kedokteran, fayazuju li'annahu sababun minal asbabi, maka itu diperbolehkan karena ia merupakan salah satu sebab. Fayazuju ta'allamuhu, maka mempelajarinya diperbolehkan, kasairi, seperti halnya ilmu-ilmu lainnya. Faqad tadawa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah berobat. Penjelasan ini menyatakan bahwa ilmu kedokteran adalah ilmu yang dibolehkan, bahkan sangat dianjurkan. Karena termasuk bentuk ikhtiar yang disyariatkan berdasarkan sunnah Nabi SAW yang juga melakukan pengobatan dan memberikan manfaat besar bagi umat manusia. Bahkan jika dalam suatu masyarakat tidak ada yang menguasai ilmu ini dan hal itu menyebabkan kemudaratan, maka mempelajarinya bisa menjadi fardu kifayah, yakni kewajiban kolektif yang jika sudah dipenuhi oleh sebagian, maka gugur dari sebagian yang lainnya. Waqad hukiya 'ani Syafi'i rahimahullahu, dan telah diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullah, annahu qala, bahwa beliau berkata, al-ilmu ilmani, ilmu itu ada dua macam. Ilmul fiqhi li adyani, ilmu fikih untuk agama, wa ilmu tibi lil abdani, ilmu kedokteran untuk tubuh. Wa ma wara'a dzalika bilughati majlisin, selain itu adalah hanya bahasa dunia. Kalimat ini menegaskan bahwa ilmu yang paling utama dan bermanfaat menurut Imam Syafi'i adalah dua. Pertama, ilmu fikih untuk mengatur dan menyempurnakan hubungan dengan Allah. Yang kedua, ilmu kedokteran untuk menjaga kesehatan tubuh agar bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain dari dua ilmu tersebut, jika tidak memberi manfaat nyata dalam agama atau kesehatan, maka cenderung hanya menjadi pembicaraan yang tidak prioritas. Walaupun bukan berarti haram atau terlarang, hanya saja nilainya rendah jika tidak disertai kemanfaatan. Wa amma tafsirul ilmi, adapun tafsir tentang ilmu, fahuwa sifatun yatazalli biha, maka itu adalah sifat yang tampak. Liman qamat hiya bihil madhkuru, melalui seseorang yang memiliki ilmu yang disebutkan. Wal fikhu ma'rifatun dzaqaiqil ilmi, dan ilmu fikih adalah pemahaman terhadap rincian ilmu. Ilmu adalah sifat atau kondisi batin yang menghasilkan kesadaran dan pengetahuan nyata, dan akan terpancar dalam laku hidup pemiliknya. Fikih adalah pemahaman yang lebih dalam dan mendetail terhadap ilmu itu sendiri, terutama dalam konteks ilmu syariat. Jadi, tidak setiap orang yang punya ilmu disebut faqih, karena faqih adalah orang yang memahami
esensi dan detail dari ilmu tersebut, bukan hanya sekedar menghafalnya. Qala Abu Hanifah rahimahullahu alaihi. Imam Abu Hanifah rahimahullahu berkata, al-fiqhu ma'rifatun nafsi ma laha wa ma 'alaiha. Fikih adalah mengetahui hakikat diri, apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya. Wa qala, dan beliau juga berkata, mal ilmu illa li'amali bihi. Ilmu itu tidak lain adalah untuk diamalkan. Wal amalu bihi tarkul ajili lil ajil. Dan mengamalkannya berarti meninggalkan kesenangan dunia demi tujuan akhirat. Menurut Imam Abu Hanifah, dua prinsip utama ilmu dalam fikih adalah: pertama, fikih adalah kesadaran tentang hak dan kewajiban diri, bukan sekedar hafalan hukum. Yang kedua, ilmu itu untuk diamalkan, dan bentuk amalan tertinggi adalah meninggalkan dunia untuk akhirat, yaitu mengutamakan nilai-nilai akhirat dalam setiap pilihan hidup. Ini adalah peringatan bagi siapa saja yang menuntut ilmu hanya untuk gelar, status, atau perdebatan tanpa menjadikannya bekal atau amal dan pengaruh hidup. Fayambagi lil insani alla yaghfala an nafsihi wa ma yadhurruha. Seharusnya bagi seseorang untuk tidak melupakan dirinya sendiri dan apa yang dapat membahayakannya. Fi awwalaha wa akhiratiha, baik di dunia maupun di akhirat. Fayastajlibu ma yanfa'uha wa yajtanibu ma yadurruha. Maka dia harus mengambil apa yang bermanfaat bagi dirinya dan menjauhi apa yang membahayakannya. Kaila yakunu aqluhu wa ilmuhu hujjatan fayazdada azaban, agar akal dan ilmunya tidak menjadi bukti yang menambah azab. Na'udzu billahi min sakhatihi wa azabihi. Kami berlindung kepada Allah dari murkanya dan azabnya. Waqad warada fi manaqibil ilmi wa fadailihi. Sesungguhnya dalam keutamaan ilmu dan keutamaan-keutamaannya, ayatun wa akhbarun sahihatun masyhuratun. Terdapat ayat-ayat dan hadis-hadis sahih yang terkenal. Lam nastagni bidzikriha kaila yatulal kitab. Namun kami tidak menyebutkannya agar tidak memperpanjang bahasan dalam kitab ini. Maksud kalimat di atas adalah ilmu adalah amanah besar, bukan sekedar kemuliaan. Kewajiban utama seorang muslim adalah menjaga dirinya, mengenali manfaat dan bahaya, lalu bertindak sesuai dengan ilmunya. Jangan sampai ilmu dan akal menjadi sebab tambahan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala karena tidak diamalkan. Keutamaan ilmu itu nyata dan banyak, tetapi yang penting adalah pemanfaatannya, bukan hanya membicarakannya. Wallahu a'lam bishawab.